Akhirnya terungkap siapa yang sudah menabrak istrinya dari Damar. Ternyata semua ini adalah perbuatan dari Galang seorang. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini dan juga besok khususnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Yap, kenapa Mimin bilang untuk episode malam ini dan juga episode besok? Karena episode malam ini tayangnya udah mulai normal lagi ya teman-teman. Jadi kita bakal mulai di jam 18 lebih dikit dan beres di kurang lebih di sekitar jam 20.18 atau 20.20 lagi. Karena sudah tayangnya sinetron terbaru dari stasiun TV ini. Jadi kita bakal mulai normal lagi jamnya. Dan tentu durasi semakin sedikit, jangan kecewa, tapi tenang, ini bakal semakin menarik juga. Nah, kenapa tadi boleh Mimin bahas lagi, kenapa ini episode malam ini dan juga besok, selain karena durasi, nah tentu aja, kalau kepotong bersambung dan lain sebagainya macamnya, ini bakal berlangsung besok. Dan ini bakalan benar-benar bikin penasaran. Sebetulnya ini agak sedikit keluar konteks, karena tentu aja rasa cemburu Aksa kepada Damar, begitupun juga sebaliknya tuh, bencinya Damar kepada Aksa ya nggak akan pernah bisa hilang. Bisa dikikis sedikit demi sedikit, tapi kan susah. Udah di-up banget kan soalnya, makanya ya untuk bisa nuruninnya tuh butuh effort, butuh kesabaran yang sangat tinggi lah. Tapi tentu aja ini seiring berjalannya waktu aja. Nah, di samping itu, karena ini cukup unik dan Damar pun juga terngiang-ngiang sama kelakuannya Aksa. Maksudnya tuh Damar ini kan selalu mendapatkan image buruk tentang Aksa dan keluarga Rahardian. Yang dipikir Damar tuh ya keluarga Rahardian Group, Rahardian Family itu jelek, arogan, suka ambil tanah orang lain, gak sayang orang miskin. Pokoknya tuh bener-bener wah seburuk itulah di pandangan internet dan juga netizen ibaratnya. Tapi Damar ini selalu ngelihat Aksa ini tuh kok yang paling buruk dari kelakuan itu cuma cemburuan aja dan seperti anak kecil gitu loh. Karena kan lucunya tuh adalah ya memang gak bisa dipungkiri, Aksa tuh kalau udah ngambek kayak anak kecil. Dan Aksa tuh ya tua-tua tapi lucu aja gitu. Maksudnya ngambek tuh yang ngambek-ngambek lucu gitu dan lain sebagainya macamnya. Nah Damar tuh ngeliatnya kurang lebih kayak gini. Kalau memang benar Aksa tuh orang yang udah nabrak istrinya, harusnya kan bisa ada CCTV lagi nih, mohon maaf, yang bisa ngeliat semuanya. Dan juga kalau memang Aksa ini benar-benar orang yang begitu jahat seperti diceritakan orang, kenapa cuman salah satu orang aja yang bilang Aksa tuh seburuk itu. Dan nanti pun juga Damar bakal ketemu lagi sama orang yang bilang kalau Aksa tuh orangnya baik, nggak seperti yang diceritakan. Dan yang jatuh adalah Bastian Rahardian. Baru agak melunak tuh teman-teman Damar tuh, karena masih tetap benci sama Aksa, cuman agak sedikit melunak. Nah terus karena ngeliat kelakuan Aksa juga, Damar sampai mikir lagi nih, kayaknya enggak deh kalau misalnya Aksa seperti ini. Tapi ya udah, seiring berjalannya waktu aja. Nah, ternyata Damar ini akhirnya menemukan informasi baru dari orang suruhannya. Atau lebih tepatnya orang bayarannya untuk mencari tahu lagi dan minta dipastiin apakah Aksa ini yang sudah menggunakan mobil atas nama Aksara Rahardian ini. Karena yang lihat itu tadi kelakuan Aksa dan juga ya Damar pun juga ibaratnya kalaupun mau balas dendam gak mau sampai salah orang. Takutnya kan bisa aja mobilnya tuh memang atas nama Aksa, tapi yang pakainya pun juga orang lain. Karena bagi Damar, kalau emang benar Aksa dulu sekaya raya itu, berarti Aksa ini tuh disupirin, bukan Aksa yang bawa mobilnya. Make sense teman-teman, masuk akal. Karena ya orang kaya ngapain harus nyetir? Kalau ada supir ya mending disupirin lah daripada nyetir. Ini tuh make sense juga. Seneng nih karena Damar punya pemikiran yang terbuka seperti ini. Walaupun sekali lagi ya, ini gak akan menghilangkan bencinya dulu Damar kepada Aksa, tapi ini bagus lah teman-teman, secara perlahan bisa menurunkan tensi dan juga bisa menurunkan amarah-amarah yang muncul di antara mereka berdua. Akhirnya setelah menekan informasi, didapatilah kalau ternyata muka orang yang ketika menyetir mobil tersebut, mobil Aksa ini atas nama Aksa, mobil sedan, ternyata mukanya secara samar-samar beda seperti Aksa. Dan kalau dilihat secara seksama, kali ini ngeblur ya, kayaknya ini adalah Galang yang dulu masih menyamar sebagai Yuda. Teman-teman ingat nggak ada momen dimana Yuda dulu, yang Galang inilah, ketika dulu menyamar sebagai Yuda tuh, ada momen dimana hampir nabrak orang. Pernah nabrak orang. Ingat nggak di awal-awal teman-teman? Nah itu kan ketika awal-awal Galang tuh bekerja sebagai Yuda dan menyamar lah kala itu. Dan tentu kita semua tahu pekerjaannya sebagai supir utama keluarganya Rahardian Group.
Yuda pun waktu itu mengantar Hilda, mengantar anaknya Hilda dan juga Reno waktu itu, ngantar Reno juga, Zora, bahkan bisa dikatakan ngantar Aksa, Amira juga, dan juga Bastian Rahardian. Jadi ya udah biasa lah ngantar tersebut. Dan pada akhirnya pun berpikirlah kalau Aksa potongan rambutnya nggak kayak gini. Karena Aksa tuh beda banget lah. Jadi memang itu kelihatannya galang banget ya. Nanti deh kita bakal dilihatin ya. Dan semoga aja nggak kepotong bersambung nih. Karena kan durasinya sekarang normal lagi ya. Nggak selama yang kemarin. Nah, pada akhirnya setelah melihat semua ini, Damar jadi ngeh. Ini kenapanya kok mirip buronan itu ya. Yang musuhin yang musuhin Aksa. Dan juga menjebak Amira. Dan juga jahatin Amira. Dan pada akhirnya minta anak buahnya untuk mastiin lagi supaya nggak salah orang. Karena tentu aja memang sih Damar itu masih ngerasa berat lah kepada kepada Aksa tuh. Karena tapi harusnya Aksa nih pelakunya. Jadi karena itu tadi, karena Galang tuh udah mulai agak naksir sama Amira. Jadi kayaknya pengen Aksa aja pelakunya. Cuman tertampar realita yang pada akhirnya ngeliatin, tunggu dulu nih, ini bukan Aksa, cek lagi deh. Kurang lebih kayak gitulah. Dan pada akhirnya pun juga riset dan sebagainya macamnya. Ditemukanlah kalau itu adalah Galang. Jadi kayaknya Galang ini entah lagi nyetirin Amira, Aksa, Zora, Reno atau Hilda, pernah sempat nabrak tapi kabur karena buru-buru. Dan kalau menurut Mimin cukup wajar juga karena hitungan meninggalnya dari istri Damar ini yang dibilang 2-3 bulan yang lalu, memang di momen itu tuh momen-momen dimana Yuda tuh lagi supir-supirnya banget nih. Alias Galang nih lagi jadi supirnya, menyamar sebagai Yuda kan. Makanya cukup masuk akal juga. Cuma ntar lah kita lihat aja kelanjutannya tuh bakal seperti apa. Apakah langsung dilabrak atau cari bukti CCTV-nya lagi. Dan juga ngelihat foto-foto dan rekaman lainnya untuk bisa memastikan kalau itu adalah benar-benar Galang atau bukan. Karena balik lagi, sekarang pun anggap aja nih misalnya Damar ini mau melaporkan Aksa ke pihak berwajib yang nggak ada bukti, bisa jadi mobil sebagai bukti. Tapi kan Aksa pun juga tinggal nyawa pengacara dan tinggal bilang, ya saya nggak pernah nyetir mobil ini, supir saya yang bilang. Selesai Damar. Karena balik lagi di momen itu Aksanya pun kayak raya. Dan kalaupun Aksa waktu itu tuh sering nyupir sama Amira pakai mobil sedan putih teman-teman. Jadi kalau nggak pakai mobil sedan putih, pakai SUV dan bukan mobil yang warna hitam lah. Sehingga pada akhirnya ini pun bikin Damar tuh di posisi yang sulit. Mau ngelawan Aksanya pun juga di atasnya Damar, bakal sulit lah. Dan toh Aksa pun juga nggak salah. Jadi buat Aksa ya pede-pede aja. Hingga pada akhirnya udah, Damar kan gak punya pilihan lain ya selain mencari tahu sendiri dan buat memastikan sendiri. Karena Damar bakal terlihat bodoh dan konyol kalau misalnya terjebak sama rasa sukanya kepada Amira dan masih terjebak kalau Sasa itu adalah anak kandungnya. Itu artinya apa? Ya Damar bakal nekat misalnya bakal menculik Aksa kah, merebut Amira, menculik Amir dan lain sebagainya macamnya. Percuma, Damar pun juga bakal ditangkap juga. Apalagi kan Damar ini tuh bukan orang jahat yang jadi baik, tapi memang dari awal tuh udah baik aja. Cuman karena dulu hidupnya kaya, sekarang jatuh miskin karena istrinya meninggal dan lain sebagainya macamnya. Ya karena itu aja yang bikin Damar terpuruk. Kisahnya Damar cuman mas-mas biasa yang mencoba bertahan hidup aja bersama dengan neneknya. Jadi bukan orang yang bisa jahat sebegitu ya. Cuman tentu aja kita pun juga jangan terlalu gampang mudah percaya dengan gerak-geriknya Damar. Karena kita gak pernah tahu ya apa yang bakal Damar rencanakan juga. Meskipun terlihat nanti di layar kaca kita melihat Damar tuh terus mencari dan mencari. Harapan tentu aja semoga Damar pun juga bisa ngebuktiinnya supaya gak ada kesalahpahaman lagi antara Damar dan juga Aksa. Karena itu benar-benar konyol banget. Aksa gak salah, Damar pun juga gak separah itu, tapi mereka berdua tuh diadu domba. Bener-bener disuruh kayak berantem lah ibaratnya secara tanda kutip, hanya untuk kepentingannya Galang yang ingin melihat rumah tangga Aksa dan juga Amir tuh hancur lebur. Sesimpel itu aja. Makanya itu seneng banget ada tahap-tahapan kayak gini, proses dari mencoba untuk beresin masalah supaya kedepannya tuh bisa beresin satu persatu. Mimin ngerti sih teman-teman mungkin bosen dan pengen serba cepat. Sabar aja teman-teman, namanya juga beresin masalah. Ingat ya, ini tuh ngelawan Galang yang sulit ditangkap polisi. Jadi perlu ada prosesnya dan sabar aja, tenang.
selagi proses tersebut pun kita bakal terus diperlihatkan prospek-prospek yang bagus. Mulai Endah yang ketahuan berbohong, Suster Endah maksudnya. Dokter Lana pun juga punya beberapa bukti hingga nanti bidan yang bakal muncul kembali. Gimana teman-teman? Udah sabar nggak nih? Alias udah nggak sabar nggak untuk melihat Damar akhirnya membuktikan kalau Galang ini adalah orang yang sudah menabrak istrinya yang bernama Mawar. Coba kalau udah nggak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin, dan sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Dadah!